saya dengan gajah ini. Dulu saya memang dari dulu takut dengan binatang besar inilah. Ini siaki ataupun kita panggil gajah. Jadi pada tahun 2012 saya satu keluarga dengan kamilah semua adik-beradik. Kecuali ada seorang yang tidak dapat ikut, abang. Jadi kami pergi Lokawi. Masa itu yang boleh naik gajah lagi tuh kan. Jadi masa itu dorang siagang semua naik gajah lah. Saya akan suruh. Saya bilang, tidaklah, saya bilang. Bukan tidak mau tuh, tapi takut. Terbayang sudah. Nanti kalau tiba-tiba di sana karena kasih jatuh oleh gajah. Jadi itu perasaan takut itu tahun 2016 ada 2 ekor gajah yang saya cerita tadi itu masuk ke kawasan kampung Liningkong dan difahamkan oleh Jabatan Hidupan Liar mengatakan bahwa 2 ekor gajah ini dulu di kampung Bautu dan telah dipindahkan ke dekat dengan hutan. Saya tidak tahu apa nama hutan itu, tapi di dekat dengan Simpang Beluran. Bayangkanlah, jauh betul kalau dari Telupin mau pergi di sana. Tapi dalam 7 hari saja itu gajah sampai di kampung Liningkong. Yang 2 ekor gajah yang nakal ini. Yang mana satu tinggi dia 4 kaki, dan satu tinggi dia 7 kaki. Dan dikatakan adik-beradik, sebab 2-2 jantan, 2-2 remaja. Jadi, masa dia masuk di kampung Liningkong itu, semua penduduk kampung, dorang pun takutlah. Tambah lagi ini 1 orang kawan, cakap, orang community juga lah. Oleh karena dia sudah kasih tahu, dia bilang ada gajah masuk di kampung kita, dia bilang. Tapi tiada respon di dalam grup WhatsApp. Dia mau bawa sama-sama untuk mau halau keluar dari kampung. Yang awal lagi masuk di sana, baru contohnya ini kampung kan 4 segi besar, baru di sudut sini tuh gajah, belum masuk seluruh kampung. Jadi dia punya kebun paling dekat dengan hutan, jadi baru sudut yang kecil begitu, tuh gajah pergi, terus dia kasih tahu, tapi tidak orang kisah. Last dia cakap, ada 30 ekor gajah masuk pergi kampung kita, macam mana ini dia bilang, baru semua orang pun risau. Termasuk saya lagi takut lah. Saya takut, jadi saya pun tidak tahu apa mau dibuat. Saya pun berpikir. Sehingga beberapa hari kemudian, abang saya balik di rumah. Malam ya. Dia marah-marah, dia bilang, gajah, dia bilang. Dia pergi kasih ambur, kayak punya biji sawit yang dorang kumpul dalam karung, sudah tinggal mau angkatlah, mau antar pergi pusat pengumpulan sawit. Jadi lepas itu saya bilang, jangan cakap begitu sembarang, udah bagus, saya bilang. Apa kau tahu, dia bilang. Kau tidak tahu perasaan saya, dia bilang. Dia cakap lah, marah begitu. Ada perasaan saya yang macam ada yang membisikkan bahwa dia akan datang ke sana itu malam. Itu gajah akan datang ke rumah itu malam. Jadi saya cakaplah sama dia. Saya bilang, kalau itu gajah datang sini, kau yang orang pertama bertanggung jawab. Sebab dia akan kasih rusak kita punya sawit, saya bilang. Jadi malam itu saya tidur, terus saya bermimpi bertemu dengan gajah, tapi ada 50 anak tangga . Jadi saya di atas, itu gajah dia mau naik di atas, tapi tangga lah kan susah dia mau naik. Tapi perasaan takut itu ada. Sehingga dia dia mendekati dengan saya. Lepas itu tiba-tiba dia berbunyi kuat, saya terbangun. Terus saya terfikir yang bunyi itu gajah di dalam mimpi saya itu bukan bunyi gajah yang dalam mimpi, tapi yang real. Jadi saya pun duduk di luar dengar. Jadi macam-macam lah dalam pikiran. Ada kayu sedikit
patah begitu kan pikiran, oh di sana sudah itu gajah begini. Lepas itu saya kasih bangun bapak saya, jadi kami sama-sama lah, sama-sama pergi meronda. Tapi kami tidak pergi meronda terus di sawit. Kami pergi meronda di kawasan yang yang laluan dia. Kami anggap laluan dia lah. Di sana tidak kesan. Tapi ada satu bekas kami nampak seperti tapak siaki itu. Tapi tengok macam bukan juga macam kami punya anggapan, oh itu tayar motor pusing, dia bilang lah. Jadi kami jalan lagi. Dan itu yang satu orang uncle saya pun ikutlah sama-sama. Jadi kami sampai di sana round, langsung tidak kami jumpa tapak masuk lah. Jadi andaian kami selamatlah. Sekali kami balik tengok di gereja Ars itu kelapa dia ada beberapa pokok dihancurkan oleh siaki nih. Kami jalan-jalan lagi, pisang bapak si Ajel habis retak. Tapi yang heran, sawit dia tidak kena tumbang, diambil pucuk dia saja. Oleh jalan-jalan sampai di kebun kami. Saya sama bapak saya itu sampai di kebun, wah kami nampak sana kena cabut. Baru sawit itu baru lagi kena tanam, lebih kurang setahun. Jadi gajah itu dia cabut tuh sawit, dia kasih hancur, ada beberapa pokok, dan yang lain dia cabut pucuk. Jadi lepas itu balik ke rumah, saya pun berpikirlah, macam mana kalau malam ini lagi dia pergi lagi serang sana. Dalam pikiran saya lah begitu. Dan malam petang itu, baru masa itu saya ada lagi sinapang guli saya lah. Sinapang guli saya, baru dia punya bunyi pun kuat. Jadi saya panggil abang saya bilang, oke, malam ini kita pergi jumpa itu si Aki, kau pergi minta maaf, saya bilang. Terus dia tidak cakap iya ataupun tidak mau. Dia diam. Dan petang itu, lebih kurang jam 5 kami gerak. Kami tidak tahu itu kedudukan itu gajah di mana. Tapi dalam macam bisikan di kepala saya, dia ada di tempat kami. Jadi kami jalan ikut firasat saya lah. Jadi jalan-jalan dan abang saya itu dia bawa itu mercun yang crazy bang itu, yang besar. Kalau dia meletup memang kuat kan. Jadi itu dia pikir itu yang dia mau kasih letup untuk halau. Sekali saya pula pikir itu sinapang guli yang saya mau kasih letup untuk halau. Sekali sampai di depan sudah betul-betul lebih kurang 20 kaki lah jarak kami itu. Pikiran untuk kasih letup mercun, kasih letup ladung tiada. Terus timbul perasaan kesian kami lah. Jadi timbul perasaan kesian, abang saya pun dia tidak mau kasih letup mercun. Kami kasih biar dulu dia makan mula-mula. Jadi lepas itu kami lebih kurang 20 kaki dari itu gajah berseberang lah. Sempadan kami ada anak sungai kecil, dia di seberang begitu. Jadi lepas itu saya pun mulalah berkomunikasi dengan gajah. Saya bilang, Aki, kami minta maaf atas apa yang kami sudah buat dan apa yang cakap-cakap kami tidak bagus, dan kami memohon supaya jangan lagi kacau kami punya tanaman, sebab ini sawit inilah kami punya hasil pendapatan. Kalau habis ini tidak sudah kami punya pendapatan. Itu yang saya punya cakap lah sebanyak 3 kali. Begitu saya ulang-ulang. Lepas itu sepanjang saya bercakap itu kan, yang kami heran ini gajah, dia tidak ada apa-apa pergerakan. Yang satu stop, dia pegang begini tuh, pakai belalai dia itu. Dia dia sambil mendengar. Yang satu dia baru mau pijak begini, terus stop begini mendengar. Mungkin lebih kurang 3 menit lah begitu berkomunikasi. Lepas itu last itu saya minta supaya dia
beredar dari situ, dan kalau dia limpas itu pun jangan ganggu itu sawit. Selepas itu dia berbunyi pap 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 pap, dia bilang. Dia punya nggak tahu telinga kah ataupun sini, sebab telinga pun boleh bunyi begitu. Tapi kalau laju dia memang sebelah sini dia punya mulut lah. Lepas itu dia bilang dia kasih hembus dia punya napas. Lepas itu dia jalan pelan-pelan. Dia kasih tinggal itu sawit. Begitu. Jadi lepas itu kami tunggu begitu. Dia tidak sudah datang situ itu malam. Semasa di ada aktiviti kami tamat kawan. Lepas itu saya pergi si Walter atau si Poyok di rumah dia. Saya pergi ambil lah, dia pakai motor. Kali sampai di rumahnya. Kebetulan itu itu gajah ada di sana dan mengikut si Poyok dengan bapak dia. Dia bilang ada sudah beberapa lama dia di sana lah. Cuma tidak tahu dia sudah makan tuh sawit kah atau macam mana. Sebab ada orang tanam baru sawit kan. Jadi lepas itu kami tidak nampak sebab masa itu malam. Baru saya tidak bawa tes light. Saya bawa handphone saja. Baru dengar saya itu anjing menyalak-nyalak lah begitu. Saya pergi di belakang itu, saya pergi bercakap dengan tuh si Aki. Saya bilang, Aki, Sio kalau kami ada, minta maaf lah maksud dia itu Sio. Minta maaf kalau kami ada buat salah dan kami minta tolong supaya jangan kacau itu sawit. Dan boleh juga makan tapi yang tidak berbuah saja. Saya bilang, saya cakap. Tidak berbuah. Sama di ujung sana itu ada rumbia dan ada bambu. Makan itu puas-puas saya bilang. Jadi lepas itu, oleh karena kami ada aktiviti dengan kawan-kawan barbecue. Jadi kami sama si Walter cepatlah beredar dari sana. Tapi saya suruh bapak si Poyok ini pergi round dia punya sawit. Kalau ada kena makan. Jadi lain hari dia cakap, dia bilang langsung tidak kena kacau itu sawit kecil. Dan yang kena kacau yang tidak berbuah saja dia bilang. Terus saya bilang itu rumbia. Nah, oh itu saya tidak tahu dia bilang. Itu bambu pun dia tidak tahu. Dia tengok dia round tuh sawit dia. Beberapa lama itu gajah di sana dilingkungkan sehingga masuk ke satu kawasan yang cerita si Ajel tadi itu, yang Cigu Jaikin itu, yang memang anti betul ini gajah. Sebab dari kebun dia yang dulu dekat hutan simpan Sapapayau kena ganggu karena rosak dia punya sawit sehingga dikasih musnah oleh gajah, sehingga di Liningkong pun itu juga sasaran itu gajah. Dan di sana dia sedang makan sudah 1 minggu kah? Sudah ada 3 teres, sudah musnah. Jadi masa itu saya tengah meronda 1 orang lah. Saya bawa juga ladum untuk keselamatan saya. Tapi itu bukan sena pangguli, sudah ladum, sudah sebab ada sudah idea membuatkan untuk keselamatan. Jadi lepas itu saya pergi di satu bukit tuh, pergi round. Jadi oleh karena kota oleh ini kalau darah muda kan suka dengar letup-letupan biarpun tidak benda kita malau, saya kasih bunyi lah. Pung, dia bilang. Udah lama abang saya call. Kau gitu di sana? Iya. Oh, tolong dulu pergi sini. Ini gaya lapap, dia bilang, dia panggil lah begitu. Maksud dia kaki besar. Masih di sini sudah 1 minggu, tidak pandai pindah-pindah. Tepak besar. Maksud dia gaya lapap. Jadi saya pergi sana. Jadi sampai sana terus dorang cakap, oh sana itu si gaya lapap, dia bilang. Sana dibawa. Jadi saya pun tidak terus pergi sana. Saya tidak terus pergi mau halau begitu atau mau pergi berunding dengan tu gajah. Tapi saya duluan berunding dengan Cigu Jaikin. Saya tanya dia. Saya bilang, Igo, saya bilang. Ataupun itu Igo itu panggilan dusun lah kalau Igo. Kalau Melayu, Cigu. Igo,
berapa lama sudah ini si Aki di sini? Oh, lama sudah ini. Dari sana lagi dulu dia sudah apa ini kasih musnah tanaman saya. Sampai di sini dia tahu juga kebun saya sini, dia bilang. Sedangkan berapa kebun dia limpas tidak kena kacau, kebun dia juga kena kacau. Sehingga pada masa itu saya cakaplah, saya bilang senang saja dia punya ini penyelesaian ego, saya bilang. Cuma kasih rendah sedikit, kau punya perasaan marah kepada ini si Aki, saya bilang. Oh, tidak boleh, dia bilang. Kau bayangkanlah kalau kau punya kebun kena kacau, kau tidak marah kah? Dia bilang, dia emosi lah. Saya bilang, Igo, saya boleh tolong Igo. Kalau Igo mau kasih rendah sedikit, emosi, perasaan marah, lepas itu dia berpikir. Yang lain pun sana pun menjaga juga, tapi sambil dorang berpesta lah, minum-minum gitu. Jadi itu Cikgu Jaikin saja yang berpikir lama begitu. Oke, beginilah dia bilang. Kesian juga itu kita punya kawan itu, dia bilang. Saya pun paham juga dia mau cari makan, lapar. Oke, kalau kau sudah cakap gitu, nanti saya akan tolong kasih sampai, saya bilang. Nah, pas itu saya sama kawan saya lah nih, yang menjagalah sama-sama itu kan, ikut. Yang lain tidak mau. Dia bilang, oh tidak mau. Sudah berapa kali kena letup-letup ini ladum dari apa ini jembatan hidupan liar ini, dia bilang dorang pakai yang tongges tuh kan, setiap 1 menit meletup, setiap 1 menit meletup. Dan gajah itu tidak takut. Makin dekat lagi dia datang pergi di pondok gitu, dia tidak biasa. Orang bakar kayak dia pergi padam. Nah, jadi sampai dia limpas dia punya laluan di situ dekatku yang kayak kena bakar, dia tidak peduli. Jadi saya turun di sana, baru kawan saya ini dia pikir apa ini sampai di situ saya jauh dengan itu gajah. Dia tidak pakai selipar ataupun kasut, dia pakai kasut yang tidak apa-apa pakailah, ataupun kaki ayam atau panggilan masalah. Jadi kami sampai situ, saya bilang di mana itu siang di sebelah. Gila bela itihai, dia bilang. Situ betul tadi begitu. Kalau mahir lah, bicara khusus. Kami jalan dia di depan lah. Di depan jalan-jalan. Dia bilang sini betul tadi, dia bilang dia tidak nampak itu pantat tuh gajah sini. Sudah di pipi dia. Baru saya di belakang. Sini betul kali begini dia tengok sebab mungkin dia ada rasa aura panas betul. Jadi dia tengok begitu, dia terlumpat, dia tahu berapa itu duri sawit cucuk di kakinya itu. Dia lari pergi sana, saya di belakang tetap dengan jarak 2 depak dengan tuh gajah. Jadi saya pun di sanalah saya berkomunikasi balik dengan tuh gajah dengan cara yang sama, minta maaf. Lepas itu saya sebagai wakil untuk minta maaf begitu. Jadi saya bilang sudah 3 teres kamu makan, kasihan lah ini lagi nih hasil pendapatan. Yang dulu sana pun sudah kena kacau. Saya bilang di sini lagi. Masa itu dia tidak tunggu lama. Dia jalan-jalan masuk hutan. Tapi dia bawa itu satu pokok sawit yang masih kecil itu kan. Dia bawa masuk hutan. Baru kawan saya memanggil sana. Dia bilang, Mbak Nadi, dia bilang, di mana sudah itu? Dia bilang. Nah, sana sudah, saya bilang. Baru dia ikut. Dia tengok dia punya tapak kaki ada duri. Tapi macam tebal juga tapak kaki dia itu macam sioli juga. Bab sioli pun masuk hutan kan, dia pakai kaki ayam. Kalau itu duri rotan tuh kan yang panjang begini, macam patah saya nampak. Nah, jadi mungkin dia pun begitu tuh juga, patah itu itu duri itu sawit. Jadi dia bilang, ada juga satu lah tapi pindik, dia bilang. Jadi kami terus iring sampai di bawah itu, kami turun visi ke bawah, berkumpul itu orang-orang tua sana lah, menjaga. Jadi kami sampai sana, dia bilang, Ambon Nadi, gajah dia bilang. Mana sudah itu gajah itu, dia bilang. Terus kami bilang, sana sudah hutan. Om, nung karikatitim, haramatiti dia,
mana peti dia baksud dia bilang, ataupun kalau Melayu dia bilang kalau dia di sini timbak saya pakai ini baksud dia bilang. Dia cakap saya begitu, saya tidak tegur dia, terus saya jalan. Saya balik, saya bilang mari kita balik, saya cakap sama kawan. Dan saya tahu itu malam juga akan dato, saya dalam pikiran saya antara sawit yang musnah ataupun apalah berlaku. Tapi itu sudah, saya balik sana atas, lepas itu saya bermalam lah tempat Cigujekin itu kan. Dan sambil tunggu itu sana kalau ada kena kacau sudah. Esok pagi, dorang pergi cek tempat Cigujekin langsung tidak kena kacau sudah. Tapi udah lama sampai message, wah teruk sini tempat Sianu dia bilang. Yang tempat kami pergi cakap itu kan, tempat yang bercakap yang mau timbak itu gajah. Jambatan dia untuk menyeberang itu yang anak sungai kecil, baru tinggi juga itu. Begini, dengan tuh anak sungai kalau menyeberang pun susah juga kalau tidak jambatan. Patah, dan beberapa pokok kelapa dia patah, tumbang, dikasih tumbang, dan sawit dia adalah beberapa yang musnah. Begitu. Lepas itu teman Cikgu Jaikin punya cerita, ada satu masa saya jalan-jalan pergi Meraun juga lah di mana itu kedudukan itu gajah. Jadi lepas itu saya dalam perjalanan balik itu, dan itulah saya punya saya bawa itu ladung sebab untuk keselamatan lah. Tapi saya tidak kasih letup masa depan gajah lah. Untuk hiburan saya kasih letup. Orang mau dengar bunyi dia, katakanlah kalau belum lagi ada ladung di kampung, dorang pun mau dengar bunyi, wih macam mana itu dia punya bunyi, jadi saya kasih letup. Tujuan untuk kasih tingu-tingu lah orang kampung supaya dorang pun buat. Tapi itu sih tujuan, bukan mau bikin halau gajah. Jadi sampai di satu kebun ada ini satu orang paci ataupun angkel lah. Dia pun kami berjumpa, dia pun mau meraun dia punya kebun. Jadi kami jalan-jalan cerita sampai di situ atas. Saya bilang, Mbak saya mau balik dulu ini. Terus sebelum saya balik itu, dia ada juga cakap, dia bilang kalau itu gajah pergi kacau saya punya sawit, saya taruh racun puradani semua, baru dia makan. Kalau dia mati, matilah dia bilang. Terus saya bilang, jangan cakap begitu. Dia biarpun jauh itu dia dengar, saya bilang. Tapi dia bilang, dia tahu juga betul dia salah, dia bilang. Dia cakaplah begitu. Dia tahu juga dia salah. Dia tidak juga pergi kacau. Terus saya cakap lagi sama dia. Saya bilang, kalau buruk kita punya cakap, dia pun buat yang tidak bagus juga sama kita, saya bilang. Baru kami tidak tahu di mana itu masa itu gajah. Jadi saya bilang, kalau begitu cakap kau, kalau ada apa-apa, jadi saya pun tidak juga mau ambil tahu. Saya bilang, dia tahu juga itu dia salah, tidak juga dia mengacau, dia bilang. Saya balik ke rumah 30 menit kah atau dalam 1 jam selepas itu saya tengok handphone saya balik berbunyi. Saya tengok nomor dia. Oh, saya kasih biar. Saya agak sudah itu gajah memang sana lah. Tengok dia lagi. Udah lama dia. Last saya kasih off saya punya handphone. Dia telepon bapak saya. Bapak saya disambut. Betul. Di itu gajah di sana sudah. Sedang makan pisang dia semua. Karena makan semua. Dia risau soal telepon. Saya menyambut. Sampai dia telepon sama bapak saya. Jadi bapak saya kasih tahu lah. Saya bilang siapa suruh tadi dia cakap tidak bagus. Jadi terimalah apa akibat dia. Saya bilang tadi dia bilang bukan alang-alang dia punya cakap. Saya bilang. Tapi lama saya duduk di rumah kan. Saya pun rasa kasihan juga. Jadi saya tidak terus di tempat dia. Masa itu ngam itu WRU untuk mau penangkapan itu gajah, mau bius. Jadi mau bius mau kasih pindah lah. Jadi saya pergi pejabat kampung itu kan, khidmat masyarakat tuh.
Saya pergi sana dari rumah, pakai motor di sana. Lalu sampai sana saya kasih tahu, dorang macam selama. Saya bilang, oh itu si Aki sana sudah itu dekat rumah. Oh, dia bilang. Lepas itu saya nampak baru cuci muka yang satu orang, yang lain masih lagi gini selimut tutup badan. Tapi itu jam 7. Tidak, itu bukan yang belum, itu bukan yang akan datang. Nah, itu awal lagi. Jam 8 lah begitu. Jam 8 kasih tahu, tapi dia punya tindakan lama. Mau jam 10 baru dorang siap, baru dorang di sana. Masa itu enggak tahu berapa banyak sudah kerusakan, sampai ada sawit dicabut, kelapa ditumbang semua, pisang habis. Jadi itu kawan sana juga, dia pakai ladum yang pakai kabait itu, dia punya nama ladum Maryam. Kalau dulu lagi kan biasanya dorang kalau sambut tahun baru atau itu hari raya begitu kan pakai itu bambu kasih letup, tapi dia pakai besi. Baru nama itu dia punya Maryam Little Boy. Baru kekuatan dia pun bukan alang-alang. Kalau dia kasih letup di sini, di bawah tuh pun boleh dengar. Nah, kalau macam kasih letup di Tinuhan, di tempat sana Kemong, di Pekan Tenggilan, lebih lagi dari Pekan Tenggilan, sana Kota Blut pun boleh dengar bunyi dia. Nah, jadi dia kasih letup begitu kan, yang saya heran masih lagi berbunyi-bunyi itu gajah makan tuh pokok pisang, pras ngak, ngau. Gitulah. Jadi kami sampai saja sana sama-sama WRU itu kan. Baru masa itu saya pakai selipar lagi. Saya sangka yang sampai sana terus saya kasih lepas itu WRU pergi cari sendiri. Tapi sampai sana masuk hutan, dorang minta kawan. Dorang tidak tahu itu tempat kan. Baru seluar pindik, baru tidak bawa air, semua tidak flashlight. Baru sampai sana, terus itu gajah dia tahu-tahu saja yang kami ada di sana, terus dia jalan, dia tidak sudah. Jadi kawan pun itu, sudah habis itu dia makan, dia bilang lah, dia makan itu pisang. Kami iring, dan di sana lagi ada satu yang saya rasa macam kontak lah dengan ini gajah, di mana kedudukan dia. Jadi bayangkan itu bukit itu kan, dia punya laluan sebelah sini. Tapi ada 5 orang itu WRU termasuk si Dr. Sen gitu, yang perempuan itu. Jadi yang 3 orang ini, yang 3 orang lelaki ini, dorang ikut itu laluan gajah. Jadi yang 2 orang ini tanya saya, di mana kita mau pergi? Saya bilang sekarang itu gajah ada di atas, saya bilang. Tapi dia bilang yang 3 orang, dia bilang macam mana di atas, ini laluan dia. Baru untuk mau pergi sampai di atas mau ada lebih kurang 15 menit juga. Tapi itu laluan gajah cantik sebelah bawah. Jadi saya bilang itu gajah sekarang ada di atas. Jadi yang 3 orang ini tidak percaya, dia terus jalan di sana. Jadi kami jalan di atas, tembus di atas. Ada juga saya nampak bekas dia punya laluan, tapi dia bilang WRU yang 2 orang ini termasuk Dr. Sen, dia bilang, tidak lalu, dia tidak ada lalu di sini, dia bilang. Tapi kita stop di sini sebab dia ada di sekitar ini, saya bilang. Jadi yang 3 orang itu pan pusing lebih kurang 40 menit, terus dia tembus di tempat kami. Dia bilang, di sini laluan itu gajah, dia bilang. Dorang tengok tidak bekas. Lepas itu saya bilang ada sekitar, dia ada berdekatan dengan di sini. Jadi dorang tidak percaya, duduklah rehat selama 1 jam di situ. Sampai ada satu bunyi, dia punya bunyi pak pak pak, dia bilang. Tuh saya bilang. Jadi dia bilang, itu burung belatuk betul. Terus saya berpikir, saya pun yang tidak pakar gajah, saya berpikir dorang ini WRU lebih pakar dari saya. Jadi dalam hati saya, mungkinlah. Tapi saya pun tidak dapat juga terima. Kali berbunyi lagi.
Nah tuh berbunyi, oh itu kayu beto di atas bergesek, dia bilang lagi yang satu. Dan juga percaya. Tapi tambah kuat saya punya firasat memang di situ. Dia tidak jauh dari kami. Jadi, tapi kami yang dorang arah dari sana itu kan begini, yang 40 menit ya 3 orang sampai situ. Jadi sebenarnya itu bekas itu gajah ada sudah sana, cuma tidak ketara. Jadi saya perhati di situ, saya nampak itu ada daun dia terbalik lagi nih. Biasanya pemburu memang pakar kan. Jadi kalau begini daun dia ada sudah limpas binatang. Jadi saya tengok, baru tapak gajah itu tidak ada satupun yang ada melekat di tanah, tidak ada bekas. Tidak ada bekas itu tapak dia. Baru di kawasan Geta. Jadi saya bilang oke, begini, kita ikut ini jalan dan saya rasa ini laluan dia. Tapi dia bilang itu yang 3 orang, oh mungkin dia bilang. Tapi dia bilang Dr. Sen, saya rasa dia bukan lalu di sini. Sekali kami jalan-jalan dan dorang di depan, sebab saya anggap dorang ini memang sudah pakar untuk timbak gajah. Dr. Sen yang bawa itu dia punya bius sinapang itu. Sampai di sana kami jalan ada lebih kurang 8 pokok kah? 8 pokok Geta. Dia punya jauh lebih kurang dengan tuh tandas perempuan sana itu. Begitu. Saya di belakang. Jadi saya jaraklah dengan dorang. Lebih kurang 10 kaki jarak kami. 10 kaki lebih kurang di sini dengan si Stash. Oke, lebih kurang begitulah. Jadi tidak lama yang paling depan itu kan terus begini lampu dia berlari di belakang. Jadi dorang lari di belakang dan saya masa itu saya pinjam itu flashlight WRI juga. Dorang lari pergi, nggak tahu sampai saya tidak nampak dorang. Saya suluh begitu kan, jarak dorang dengan tu gajah kan lebih kurang 10 kaki juga yang dorang pergi situ. Jadi tapi dorang di sana sudah memanggil-manggil sama saya. Jadi saya suluh, dia sedang baring-baring, lama sudah dia situ berbaring. Dia menunggu. Jadi masa saya suluh itu kan baru dia begini berdiri macam orang lah. Berdiri dia macam ada bergerak-gerak begitu. Lepas itu dia jalan. Terus saya panggil Dr. Sen. Saya bilang, tuh, bius, saya bilang. Tapi, mana dorang mau peduli, sana dorang di, jauh. Dorang tidak berani. Sebab terkejut, semua kan ada perasaan terkejut. Baru lepas itu gajah pergi sana, jalan. Jadi kami ikutlah, dorang ikutlah. Saya bilang sudah jalan. Jadi kami ikut sampai di situ, atas ada jalan raya orang kampung, pergi kebun. Jadi, dorang bilang, di mana itu gajah sekarang? Dia bilang, dorang tanya. Jadi saya tahu itu gajah ada di sekitar sana. Tapi sepanjang itu jalan tuh kan saya terpikir, kasihan juga kalau kena bius. Saya bilang. Jadi lepas itu saya bilang, kamu ikut ini jalan tembus pergi sana di bawah, ada jalan utama. Jadi saya di sana kan, saya suruh itu dorang duluan. Baru saya suruh itu gajah, saya bilang, Aki, saya bilang, kamu pergi sebelah sana, saya bilang. Saya suruh. Saya tidak suruh pergi di bawah. Jadi sebenarnya dia ada di hutan sekitar situ juga mula-mula. Terus dia jalan. Jadi dorang di bawah itu kan, yang laluan gajah keluar masuk pergi menyeberang itu kan. Sampai pagi dorang tunggu pun tidak limpas. Dia buat jalan baru. Lepas itu, ada beberapa orang kampung lah yang saya kasih cerita itu kan, yang itu gajah perlu kita ada timbang rasa. Dorang ada kesadaran sampai minggu las itu kan. Itu gajah dia dia jalan-jalan di kebun orang, dia tidak ganggu tanaman orang. Masa dia di Liningkung. Dia jalan-jalan sebab semua pun ada sudah perasaan kasihan begitu. Sampai itu kawan pun suruh, dia bilang, "Oh, Aki, makan tuna tebu." Dia bilang, "Saya tidak jaga, saya kasih rela saja makan lah." Sampai dia makan itu, kadang-kadang dia makan sawit yang tebiar lah di hutan. Jadi lepas itu dia ada perasaan sayang lah sudah community masa itu di Liningkong. Sampai dia dibius malam itu, dia kena bius
Dan kami juga sama bapak saya pergi tengok itu gajah, sebab dorang pun tidak tahu di mana itu tempat. Dorang sejak bius, dorang ikut saya itu tempat, dorang bius, terus dorang tidak tahu lokasi dorang di mana mau keluar, di mana itu kereta pun yang bawa itu tali, rantai semua, dorang pun tidak tahu. Baru masa itu saya pun tidak tahu, dorang pun mungkin tidak belajar view ranger, jadi dorang tidak tahu itu kedudukan. WhatsApp pun saya rasa dorang tidak pandai lagi guna itu send lokasi. Jadi kami pun bingung. Kami punya pikiran sebelah tempat lain. Sekali kami pergi sebelah bukit, nampak itu terslide begitu. Oh di sana, saya bilang. Kami pergi sana dan di sanalah dan diikat semualah. Selepas itu selama beberapa hari diikat sana, orang kampung melawat itu gajah tanpa tangan kosong. Semua bawa makanan, bawa air untuk gajah, bagi makan, bagi minum. Jadi orang kampung pun rasa kasihan, baru timbul rasa macam kasihan dorang lah. Itulah antar makanan. Sebenarnya tidak susah sudah itu jabatan hidupan liar pergi antar makanan. Semua kami kasih bantu. Penduduk kampung lah yang bantu bagi makan. Dan masa dia kena angkat sudah itu oleh lori, dipejabatkan. Dorang siram. Dan masa itulah yang saya tidak di sana, dan masa itu lah yang itu ada beberapa orang kampung yang nampak itu gajah menangis. Dia menangis sebab mungkin tidak tahu dia menangis sebab dia tahu yang kampung itu sayang dia ataupun kawan dia 2 hari kemudian baru dikasih pindah. Jadi begitu. Jadi yang satu pun begitu juga. Jadi itulah gajah itu dinamakan liningkung, dan itulah dia bilang saya tadi yang dia dipindahkan di seberang Sungai Kinabatangan, tidak tahu di mana. Lembah Danau. Hah? Dagat, ya. Jadi dikasih pindah sana dan itulah yang mati dia bilang itu. Jadi gajah liningkung karena ditemui dan mati karena ditembak dia bilang. Dan tapi yang satu ekor tidak tahu lah macam mana keadaan dia, tapi itu tidak dipasang GPS. Mungkin dia kenal kami juga lah. Beberapa lagi lah peristiwa yang masa yang baru-baru lagi yang sama si Idlan pun, yang kami di Maivin pun ada rakamkan. Itu pun ada. Dan sebenarnya bukan saya seorang saya begitu, semua set pun begitu. Sebab dengan ada perasaan cinta dengan gajah ini, itu gajah itu kan dia tahu sejak itu ini tim set, ada perasaan itu, dan dia dia akan tahu kalau tim set sampai, kadang-kadang dia akan memunculkan diri dan akan mendengar setiap cakap-cakap kami, sehingga tidak lagi kami dikejar. Ada yang dikejar pun tapi itu yang nakal, yang suka main-main. Dia bukan yang ganas, dia bilang begitu. Cuma dia mau acah saja begitu. Tidaklah yang sampai kena kejar sampai itu gajah pun penat. Jadi itulah dengan perasaan cinta saat ini, itulah gajah ini pun dia ada macam hubungan baik sudah, keperasaan dengan ini tim set. Sampai si Oli pun kadang-kadang satu orang dia jalan pergi memantau pun dia tidak kena kacau. Macam si Liton pun begitu, dia terpegang anak gajah semua, sampai gajah pun percaya. Mama gajah pun sanggup kasih tinggal anak dia sebab dia tahu tim set kasih selamat. Oke, jadi itu sajalah harapan kami agar project Human Elephant Harmony ini dapat diteruskan dengan kerjasama Forever Sabah dan NGO lain.